Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini masih lanjutan tentang meditasi, namun lebih sebagai penjelasan tentang beberapa keberatan atau pertanyaan tentang meditasi. Ada yang keberatan dengan meditasi karena meditasi kemudian menyarankan untuk diam, hening, agar kemudian sadar dan kebenaran datang dan membebaskan. Keberatannya adalah, kalau diam terus gimana kita ini? Kan kita harus melakukan ini, melakukan itu. Kalau diam terus gimana? Menurut saya keberatan ini bukan keberatan, karena itu hanya ilusi pikiran. Tidak ada orang yang bisa diam terus. Kalau ada yang bisa diam terus, seharian langsung jadi orang suci. Maka jangan khawatir, kita tidak mungkin diam terus. Boro-boro diam terus, diam 1 jam aja setengah mati, susah. Maka jangan khawatir. Keberatan ini adalah keberatan yang tidak real, ilusi. Itu hanya permainan pikiran. Kalau disarankan diam, kemudian hening dan sadar, nanti kalau diam terus gimana? Itu ilusi, karena tidak bisa diam terus. Syukur kalau bisa diam terus, karena kemudian kita sungguh-sungguh terbebaskan. Maka keberatan ini sebetulnya keberatan yang tidak perlu dikhawatirkan. Keberatan yang kedua adalah kalau kemudian kita kehilangan keinginan, kehilangan ego, lalu kita tidak punya antusiasme. Menurut saya, justru ketika kita kehilangan pikiran, keinginan, dan ego, kita justru menjadi jati diri kita yang sebenarnya, yaitu adalah cinta, kedamaian, kasih Allah, citra Allah. Dan itu sebetulnya adalah sebuah energi yang memancarkan antusiasme, memancarkan energi positif. Jadi jangan khawatir kemudian tidak antusias. Jangan khawatir kemudian menjadi apatis. Jangan khawatir kemudian tidak lagi mencintai, tidak lagi peduli. Justru sebaliknya. Dengan meditasi dan sadar, maka kita kembali menjadi citra Allah yang adalah kasih, yang adalah damai sejahtera. Tidak mungkin kasih tidak mengasihi, tidak masuk akal. Justru kita menjadi kasih itu sendiri. Bukan menjadi ego yang mencintai atau mencintai yang egoistik. Nah, itu yang penting. Selama ini yang terjadi adalah menggebu-gebu mencintai, tetapi yang mencintai adalah ego. Saya mencintai. Tapi kemudian ketika tidak terbalas menjadi kecewa, menjadi sakit hati. Yang sebetulnya bukan cinta. Dengan meditasi justru menghilangkan, menggebu-gebu, menghilangkan keinginan, menghilangkan ego, dan kembali menjadi cinta itu sendiri. Dan karena menjadi cinta, maka dia memancarkan cinta. Jadi tidak mungkin lalu tidak mencintai, justru dia menjadi cinta. Tetapi cinta yang tidak egois, cinta yang unconditional. Nah, maka keberatan kedua, pertanyaan kedua, dengan bermeditasi lalu kemudian kehilangan antusiasme, kehilangan semangat untuk mengasihi, itu tidak tepat. Justru kita menjadi cinta yang murni mengalir dari dalam, bukan ego yang mencintai atau cinta yang egoistis. Keberatan-keberatan yang lain biasanya mengalir dari ketidaksabaran. Karena diam itu membuat ego kita gelisah, sehingga kita ingin terus bergerak. Namun sebetulnya keberatan-keberatan yang terungkap adalah keberatan yang ilusi, tidak sebenarnya. Keberatan yang
lain yang sering muncul adalah kalau kita diam saja, meditatif, hening, lalu sumbangan apa kita kepada dunia ini? Bukankah kita hidup untuk menyumbangkan sesuatu? Untuk itulah kita diciptakan. Keberatan ini juga keberatan yang ilusif sifatnya. Justru dengan sadar bahwa saya adalah spiritual being dengan human experience, kita bukan tubuh, bukan ego, bukan person, justru kita menjadi citra Allah, menjadi kasih yang kemudian memberikan sumbangan terbesar bagi kehidupan ini, yaitu energi positif. Kita menjadi diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih, yang adalah citra Allah, yang adalah energi positif yang membebaskan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Kita menjadi sumber kedamaian, sumber kasih. Dan itulah sumbangan terbesar kita ketika kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Menjadi diri kita versi kita yang terbaik. Yaitu sebagaimana dikehendaki Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Karena itu justru dengan menjadi sadar akan diri kita yang adalah kasih, yang adalah citra Allah, kita memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Maka jangan khawatir. Masuklah di dalam keheningan, sadarilah siapa diri kita yang sebenarnya, dan bertumbuh dalam hidup rohani. Maka kita memberikan yang terbaik kepada dunia ini. Jadi saudara-saudari terkasih, ada begitu banyak pertanyaan dan keberatan terhadap meditasi yang sebetulnya hanya ilusi. Namun justru dengan menjadi diri sendiri, sadar, tidak banyak berpikir, tidak banyak berkeinginan, tetapi bersyukur, kita justru memberikan yang terbaik kepada dunia ini. Kita menjadi sumber kedamaian, bahkan dengan hadir saja kita memancarkan kedamaian. Karena pikiran kita tidak muyek, bahkan pikiran kita tidak ada. Bahkan ego melemah sampai pada tidak ada. Yang ada hanya kesadaran. Dan itu sumbangan terbesar bagi dunia ini. Persoalannya justru sekarang ini begitu banyak orang yang gelisah. Begitu banyak orang yang memancarkan energi negatif, stres, muyek. Dan karena itu kemudian kehidupan juga terpengaruh oleh energi negatif itu. Menjadi kurang tenang, menjadi emosional, menjadi egoistik, menjadi serakah. Dengan bermeditasi, sadar akan keinginan-keinginan, sadar akan ego, yang kemudian keinginan dan ego itu meluruh. Kita menjadi lebih lega, lebih damai, lebih positif. Dan kemudian memancarkan juga energi positif, energi kasih Allah sendiri. Namun yang terbesar dengan bermeditasi adalah sadar bahwa sekarang saya sadar, saya bersama Tuhan yang selalu hadir dalam saat ini, sekarang ini. Dan karena itu saya ada dalam damai sejahtera, karena selalu hadir di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dalam kesadaran penuh. Dan itulah sumbangan terbesar bagi dunia ini, terutama bagi hidup kita sendiri. Karena kemudian kita hidup di dalam damai, di dalam kasih Tuhan, di dalam kesadaran akan Tuhan yang selalu hadir dan bersama kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.